Kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam kusim kuring didoakeun sing panjang umurna dina taat ibadah ka Allah, selalu dipaparin kesehatan ku Allah, kalayan kesehatan anu barokah, kesehatan anu selalu dianggo ibadah ke Allah, dicembarkan rezekina, didoakan sadayana sing bala leunghar, beunghar ku ilmu, beunghar ku amal, oge beunghar ku harta kanggo ngabela agama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Lanjut. Lanjut. Belum ngantuk? Belum capek? Belum pegal? Belum lapar? Udah. Yang lapar silahkan monggo ke warteg dulu. Atau ke nasi goreng di depan tuh. Nanti tinggal nyebut nama Ustadz Patoni doang sono. Alhamdulillah. Sekarang jam 10 kurang 11. Kalau umpama saya memberikan mau'izatul hasanah atau tausiah Islamiyah 1 jam sampai jam 11 lewat 10, kira-kira sanggup nggak nih? Kuat nggak? Mau ngambek? Benar. Mual ambekan. Ambekan mual. Saya mohon karena Allah keikhlasannya untuk sekali lagi menjawab salam saya dengan kompak, dengan semangat, dengan serentak, karena kata Nabi, assalam ismun min asma'illah fabsuhu bainakum. Ucapan salam adalah merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah as-salam. Alhamdulillah musola kita namanya musola as-salam. Maka oleh karena itu tebarkanlah salam. Ketemu dengan saudara kita di perjalanan, salam, insya Allah sejahtera, insya Allah selamat. Jangan good morning, good afternoon, good night, jangan budan, good day, kata mah kopi atuh ngararopi can ya. Taeta kakuping tah sorana cara keupit tah. CS. Pokoknya di mana ada Ustadz Patoni di situ ada keupit. Lah, masa ngucapinnya pelit banget, selamat pagi. Paginya selamat, siangnya ketabrak mobil. Good morning kan selamat pagi. Good afternoon selamat sore.
malamnya kesurupan jurig. Pelit banget. Islam tidak mengajarkan pelit, betul? Orang pelit haram masuk surga. Percaya enggak? Percaya enggak? Orang pelit haram masuk surga, wajib masuk neraka walaupun dia ahli tahajud. Di surga enggak ada orang pelit. Di surga orang dermawan semuanya, orang baik-baik semua. Orang pelit haram masuk surga. Kalau enggak percaya, tanyain sama malaikat Ridwan sono. Cuma syaratnya mati dulu. Itu pun kalau langsung ke surga. Islam mengajarkan assalamualaikum, seluruh keselamatan semoga untukmu, baik keselamatan di waktu pagi, siang, sore, malam, dunia, akhirat, semuanya tercakup. Selamat dunia dan maka ketika kita mendapatkan penghormatan ucapan salam dari saudara kita, kita harus bersyukur. Itu artinya saudara kita mendoakan kepada kita supaya kita selamat. Maka jawab waalaikumsalam. Tapi kadang-kadang jawabnya juga salah, enggak pas. Nih kalau saya ngucapin assalamualaikum, kemudian sama bapak sama ibu jawab waalaikumsalam, itu benar salah? Benar salah jawabannya? Salah. Kenapa salah? Karena alif lamnya hilangkan. Alif lamnya dihilang. Padahal dalam tulisannya assalam itu ada alif lam. Kalau menurut ilmu tajwid itu namanya al-samsi. Jadi kalau waalaikum diwasol ke assalam, maka bacaan yang benar waalaikumsalam. Itu yang benar. Kita kadang-kadang udah biasa waalaikum, itu masih mending. Kadang-kadang jawabannya lam doang. Kadang-kadang di WA mikum. Apa mikum? Mikum mah singkatan, kepanjangannya mihmang akum. Ngucapin salam aja pelit loh, katanya pengen masuk surga. Masya Allah, ngucapin salam aja pelit, mendoakan selamat kepada orang aja pelit. Jadi jawaban yang benar waalaikumsalam. Perintah mengucapkan salam itu perintah Allah, ada dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, fa idza huyitum bi tahiyyatin fa ayyu bi ahsana minha. Maka apabila kalian mendapatkan penghormatan ucapan salam, balaslah ucapan salam itu dengan balasan yang lebih baik. Kalau umpama yang mengucapkan salam assalamualaikum, maka jawabannya dilebihin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pelit. Ini yang ngucapin salamnya kiai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab di belakang sambil ngiler, sambil ngelai. Alam, katanya pengen masuk surga. Apa begitu model ahli surga? Model ahli surga jawab salam aja sambil ngelai. Sekali lagi jawab yang benar. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang bias. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Banyak perkara-perkara yang salah tapi jadi kebiasaan. Sekarang kita dirubah pola pikirnya, biasakan yang jangan membenarkan yang biasa. Karena yang biasa belum tentu benar. Tolong dijawab dengan ikhlas. Sekali lagi yang jawab salam, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ahli ibadah. Amin. Ahli kebaikan. Amin. Mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Barokah rezekinya. Amin. Mudah-mudahan masuk surga lewat pintu Darussalam. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin.
Yang punya hutang mudah-mudahan dengan barokah jawab salam cepat lunas hutangnya. Amin ya Allah. Para one, parawan, kan biasanya para one, parawan yang belum punya suami dan sudah cukup usia untuk berkeluarga, mudah-mudahan dengan barokah jawab salam besok dapat jodoh yang baik. Amin. Amin. Janda-janda, ada janda? Ayah. Janda-janda yang kesepian, yang kedinginan, yang butuh kehangatan, silahkan daftar ke Ustaz Patoni. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Wa qala al ulama fi syu'bil iman
Wahbub nabiyaka summa atim qadarahu wa bahal bidinika ma yura bika masamu wahbub nabiyaka summa atim qadarahu wa bahal bidinika ma yura bika masamu wahbub nabiyaka summa atim qadarahu wa bahal bidinika ma yura bika masamu wa bahal bidinika ma yura bika masamu semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Habibillah ala Yasin Habibillah Habibillah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kompak cukup mengatakan Nabi Muhammad. Kira-kira bisa nggak? Saya mau nanya dulu nih. Ini yang hadir ngomong cinta apa kaget sama Nabi nih? Cinte. Cinta apa kaget nih? Cinte. Cinta banget ya. Cinte banget. Cinta banget. Banget cinta. Cinte. Cinta turun. Kode. Emang hayang cinta iya. Teh tubuh panas. Ari kopi mah singkatan, eta aya kepanjangan kokna kokolor, pina, terserah saya tuh mah. Ya, Bapak Ibu cukup mengatakan Nabi Muhammad, karena kata Nabi begini, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar kita ini akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai di alam dunia. Kalau umpama sekarang kita di alam dunia benar-benar cinta sama Rasulullah, nanti di hari kiamat kita akan dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Kita rindu bertemu dengan Rasulullah. Masya Allah, paras wajahnya sangat indah, laksana bulan, cahaya bulan purnama. Luar biasa, kita sangat merindukan berjumpa dengan beliau. Kita akan dipertemukan oleh Allah di hari kiamat, berjumpa dengan beliau. Manakala kita banyak menyebut nama beliau ketika di dunia melalui bacaan sholawat, maka perbanyaklah sholawat di bulan kelahiran beliau. Kalau di bulan-bulan yang lain umpama tiap hari kita baca sholawat cuma 100 doangan, di bulan Maulid tingkatkan 200, 300, 400, bahkan 1000. Perbanyak baca salawat di bulan kelahiran Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Bapak Ibu cukup mengatakan Nabi Muhammad. Man ahabba say'an aksara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, tentu ia akan banyak menyebutnya apa yang ia cintai. Kalau kita cinta sama Nabi, ya banyak-banyak menyebut nama Nabi melalui bacaan sholawat. Ayo siap ya. Tinggal mengatakan gampang, Nabi Muhammad doang, nama Rasul kita. Betul. Cintailah Nabi kamu, Nabi Muhammad. Agungkanlah pangkat nabinya, Nabi Muhammad.
على طه رسول الله رسول الله Salatullah, salamullah ala Yasin, Habibillah, ala Yasin, Habibillah. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah, bil khusus yang kita hormati, yang kita cintai, para asatid yang ada di kampung ini, para guru-guru agama, para asatidjah, para kiai, bil khusus akhina fillah al mukarram Bapak Ustadz Nur Patoni selaku pimpinan Majlis Zikir Bardul Qulub, dan beliau pun selaku ketua Thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Kita doakan semoga beliau dan istri beserta keluarga dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, amin. Diberikan kekuatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, diluaskan rezekinya. Apa yang beliau cita-citakan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu diberikan kesehatan beliau dan keluarganya, anak-anaknya semoga oleh Allah dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dapat membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat, berguna bagi agama, bangsa dan negara, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kesepuhan kita pengersa Bapak Haji Sulaiman, Bapak Haji Jakaria, Bapak Ustadz Arman Saifuddin, Bapak Asep Ilham, juga dari aparatur pemerintahan Desa Sukamana, Bapak Sukardi, dan bapak-bapak yang lainnya, para tokoh agama. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun demikian insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takjim saya kepada seluruh para tokoh agama, seluruh para asatidjah, kepada tuan-tuan guru yang saya hormati, Bapak, Ibu, para pemuda, para pemudi yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita oleh Allah dikumpulkan di lapangan ini dengan niat dan tujuan yang sama. Jadi kita sama-sama mempunyai niat yang sama, tujuan yang sama. Kita sama-sama niat mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila umat Islam di berbagai tempat, di pedesaan, di perkampungan, di perkotaan, bahkan di istana negara, mereka serempak manakala masuk bulan Maulid, mereka memperingati Maulid Nabi, mengagungkan hari kelahiran Nabi, maka sepanjang peringatan hari kelahiran Nabi diperingati oleh umat Islam di negara kita, insya Allah ajaran Islam akan tetap hidup. Betul? Ajaran Islam akan tetap hidup. Maka kita sebagai umat Islam yang notabene kita mengaku cinta kepada Nabi kita, yuk kita buktikan kecintaan kita, jangan hanya sebatas di lisan, jangan hanya omong doang. Buktikan kalau kita benar-benar cinta sama beliau. Manakala bulan Maulid datang, yuk kita ramekan, kita korbankan apa yang kita miliki, harta benda, bahkan kalau perlu jiwa raga kita korbankan untuk menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ngaku cinta tapi ada Maulid Nabi, jangankan nyumbang, hadir pun kagak mau. Nauzubillah min. Cuma hadir doang nggak mau, katanya cinta Nabi, katanya cinta Nabi, hadir saja kagak mau, alasannya hujan. Lah takut sama hujan, lebay banget takut sama hujan. Para sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan,
Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi yang lainnya. Mereka membuktikan kecintaannya kepada Nabi dengan mengorbankan nyawanya. Mereka ikut perang Badar, ikut perang Uhud untuk membuktikan kecintaannya kepada Nabi. Masa kita cuma hadir doang nggak mau? Betul? Betul. Apalagi nyumbang. Katanya cinta Nabi, katanya mengharap syafaat di hari kiamat dari Nabi. Ada peringatan Maulid hadir aja mau. Berarti cintanya Oh. ngomong doang. Padahal sholatnya rajin, padahal ngajinya rajin, padahal tahajudnya rajin. Tapi kenapa begitu ada peringatan Maulid dalam rangka mengagungkan nabinya, memuliakan nabinya, cuek bebek, aduh tak aduh kata guru kita, diam-diam saja, pura-pura nggak tahu, ngabudek-budek mana, si budek beneran sia. Bisi gambak datang kayak masih goreng, arek ngaduk panco jeung sipuni hayu. Katanya cinta Nabi, katanya mengharap syafaat Nabi. Kok hadir aja nggak mau sih? Mana? Buktikan dong merahmu. Mah iklan udah kada merah tuh. Alhamdulillah acara peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW Sudah nih. di Komplek TNI Angkatan Darat Rindam Jaya Sukamana Jonggol Bogor pada malam ini dapat terselenggara. Alhamdulillah. Ini pasti berkat adanya kerjasama yang baik antara panitia penyelenggara dengan pihak-pihak terkait, juga dengan warga masyarakat yang ada di Rindam Jaya. Habib. Mudah-mudahan Bapak Ibu seluruh warga masyarakat Rindam Jaya, baik para tokoh agamanya, baik tokoh masyarakatnya, baik masyarakat sipilnya yang telah ikut berpartisipasi, yang telah ikut andil menyumbangkan hartanya, makanannya, minumannya, tenaganya dan sebagainya. Mudah-mudahan semuanya di hari kiamat diakui sebagai umat Nabi dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan oleh beliau kita diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi bisi aya anu hare-hare wae ngabudek-budek maneh, pura-pura teh nyaho aya muludan. Saya khawatir nanti di hari kiamat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, isbah lana, ya Rasulullah, isbah lana, ya Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku. Aku ingin selamat di hari kiamat dari berbagai macam malapetaka, bencana, huru hara di hari kiamat. Tapi Rasulullah enggak mendengar. Enggak, Rasulullah menoleh pun sedikit pun tidak. Kenapa? Karena orang tersebut ketika di dunia hare-hare wa akhirnya sama Rasulullah dicuekin lagi. Nauzubillah min. Padahal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Man, barang siapa anfaqa, yang menginfakkan, yang mengeluarkan hartanya, yang bersodakoh dengan hartanya, dirhaman, 1 dirham. Dirham ini ibaratnya $1 lah. Sekarang nilai dolar, $1 berapa sekarang? Hah? 15.000. Kecil maksudku mah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham, $1 untuk terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq yang mendapatkan jaminan masuk surga dari Rasulullah, beliau mengatakan kana rafiqi fil jannah, maka ia nanti akan menjadi temanku di dalam surga. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi, yang telah ikut menyumbangkan hartanya dengan tenaganya dan sebagainya, jadi yang punya harta ikut berpartisipasi dengan hartanya, betul?
Betul. Kata Nabi, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang punya harta maka bersedekahlah dengan hartanya. Betul? Betul. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa yang punya ilmu maka bersedekahlah, berjuanglah untuk syiar agama Allah dengan ilmunya. Betul? Betul. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Dan barang siapa yang punya tenaga, bersedekahlah, membantulah untuk selenggaranya Maulid Nabi dengan tenaganya. Yang punya pikiran dengan pikir. Ya. Jadi kira-kira ayat untuk mikir-mikir. Hah? Yang lain sibuk bantu dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga. Dia bantu dengan pikiran pun enggak. Itu mikir. Malah ngomong abacio di belakang. Apakah yang seperti ini yang akan pantas mendapatkan syafaat Nabi? Kira-kira pantas enggak? Nauzubillah. Gali. Katanya cinta nak. Punya harta, berjuang untuk Islam, untuk kemajuan Islam, untuk kemajuan negara kita dengan harta kita. Punya ilmu dengan ilmu, punya tenaga dengan tenaga, punya kekuatan dengan kekuatan, punya skill, keahlian dengan keahlian, punya pikiran dengan pikiran. Nggak punya apa-apa dengan berbuat baik. Nggak bisa berbuat baik dengan tersenyum, senyum, nyambut tamu-tamu yang datang dengan senyum. Itu pun ikut membantu. Nggak bisa senyum karena sariawan. Cicing wes ya cicing. Ngan cicing na ulah ditipat ujah. Tadi dia tak baku karo songkedel siata. Sama itu pun ikut membantu, ikut berpartisipasi, ikut mensiarkan ikut membuktikan kecintaan, mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Aing rada kesal yo. Ngomong na Ustad Kiai ayang bulgan kau hadir. Ayat tadi dia itu. Mana ke mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Syar al-Barjanji, beliau mengatakan, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyelenggarakan, merayakan peringatan hari kelahiran Nabi yang agung, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang yang mengagungkan kelahiran Rasulullah, orang yang memuliakan kelahiran Rasulullah Nabi kita tercinta, dijamin nanti dia manakala datang ajal merenggut nyawanya, dikala sakaratul maut, ngap-ngapan dia akan dijaga mendapatkan syafaat Rasulullah di saat itu, dijaga imannya sehingga dia mengembuskan napasnya yang terakhir meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Membawa iman di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Mau? Ayo, yang di rumah keluar. Tuh bangku masih kosong. Saya nanti khawatir kalau bangkunya masih pada kosong, disediakan untuk yang hadir nggak datang. Nanti di hari kiamat yang masuk surga bangkunya nanti. Nanti bangkunya yang dapat syafaat ke surga, orangnya nyungsep di neraka. Nonggeng kita. Katingali bujur lah hungkul, bari budugan deh. Lanjut. Oh lanjut, aing mah capek sih teh. Ya kesang bol-bol ya. Ya.
Ya jujur saja lapar sih. Saya akhirnya pakai kok. Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, orang yang mengagungkan hari lahir Nabi, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, ku Allah ke di akhirat diasupkeun ka surga ge moal dihisab heula. Alhamdulillah. Coba nanti setelah terjadi yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya, dihidupkannya kembali seluruh manusia yang sudah mati oleh Allah dihidupkan, kemudian mereka dihalau, digiring ke padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Hari itu yaumul hisab, hari penghitungan amal perbuatan yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, baik atau buruk semuanya akan diperhitungkan, baik atau buruk semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu nanti kita pada hari penghisaban amal di padang mahsyar, itu semua manusia dari mulai umatnya Nabi Adam, Nabi pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan dalam surga, sampai umat Nabi terakhir yang hidup di akhir zaman, semuanya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Berbagai macam warna kulit, bahasa, ras dan sebagainya, mereka kumpul semuanya untuk dihisab, untuk diperhitungkan amal baik yang ia lakukan ketika hidup di alam dunia. Oh, hati-hati. In khairan fa khairun. Jika ketika hidup banyak berbuat baik, maka dia akan menerima pahala di surga. Wa in sarrun fasarun. Jika selama hidup banyak berbuat dosa, menumpuk-numpuk dosa, maka dia akan menerima balasannya berupa siksa di neraka. Lamu orang melak bonteng, kira-kira buahna naon? Bonteng. Bonteng pasti. Mau mungkin melak bonteng buahna Jengkol. bulu tangkorak. Melak terong. Eta ari bonteng jeung terong sarua teh sih. Ya. Sarua gede nama. Panjangnya sarua teh. Kok jadi ngeres sih ya? Iya, ibu resep bonteng resep terong ya. Resep dua-duaan apa? Jadikan iya ya. Kayak tamu bar tunduh, ulah serius tuh. Gak serius teh kayak ibu-ibu pada narundutan gitu ya. Kayak orang simkuring ceramah harap penaon, harap penjelma sare meureun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melak bonteng, buahna bonteng, melak terong, buahna terong. Pamay ya'mal miskola jaratin khairai yarah, wa may ya'mal miskola jaratin syarrai yarah. Maka barang siapa yang ketika hidup di alam dunia banyak melakukan amal kebaikan, banyak melakukan amal soleh, banyak beribadah kepada Allah, mampu membuktikan kecintaannya kepada Nabi dengan beramal soleh, maka ia akan menerima balasan pahala dari Allah di dalam surga. Dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka ia pasti ya roh akan melihat balasannya di neraka. Jadi nasib kita di akhirat, apakah akan bahagia atau tidak? Jawabannya, apa yang sekarang kita lakukan di alam dunia, kebaikan atau keburukan, itu yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Betul? Betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam kitab Syu'bul Iman diterangkan, kitab Syu'bul Iman ini pengarang aslinya dari India, ulama India, Imam Al-Qusini. Namun kemudian kitab Al-Qusini ini disarohkan oleh ulama dari Indonesia, Tanah Jawa, Banten, yaitu Syekh Nawawi Banten. Nah, di dalam kitab Syu'bul Iman bait yang ke-9 itu diterangkan bahwa iman, Bu, Ibu iman tuh? Iman tuh? Apa itu iman?
Apa itu iman? Secara bahasa iman artinya percaya. Ya. Kalau menurut hadis iman itu ialah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diakui, diucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Kemudian dua kalimat syahadat yang telah kita akui, yang telah kita ucapkan dengan lisan kita, dibenarkan di dalam hati kita, namanya tasdiqum bil qalbi. Setelah hati kita membenarkan terhadap makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, dengan benar, dengan sesungguhnya kecuali Allah. dan bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Kita yakini kebenaran makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat tersebut yang telah kita ucapkan dengan lisan. Lalu kemudian wa amalum bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan, dibuktikan dengan seluruh anggota badan kita. Ya, kalau kita ngaku beriman kepada Allah, buktikan keimanan kita kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, boleh saya nanya nih, bermodalkan iman saja cukup enggak? Untuk bisa masuk ke dalam surga Allah nanti di akhirat, modalnya cuma iman doang, modalnya timbang iman unggul, cukup tuh? Enggak cukup. Kata Nabi, al iman uryan walibasuhu taqwa. Iman itu telanjang. Tahu telanjang? Tahu. Telanjang tahu? Tahu. Oh, telanjang. Kelihatan aurat. Iman itu telanjang. Kata Nabi, walibasuhu taqwa. Pakaian iman adalah takwa. Tak supaya iman orang telanjang, supaya iman orang sempurna, maka iman harus dikasih pakaian. Pakaian iman adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Menurut para ulama, pengertian takwa secara universal, secara global, secara integral, takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Ayo ngomong di tukang, takwa mah lain eta Pak Ustad. Takwa mah takut sama bini tua, disingkat takwa. Eta anu ngomong hayang nyandung teu bisaeun. Mani takwa banget eta. Anjeun mani takwa Oh, orang takwa ya. Takut sama bini tua. Pengen kawin lagi nggak bisa. Kata istrinya, Bang, boleh Bang kalau mau nikah lagi nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya 3 Bang. Asal abang siap memenuhi syaratnya yang 3 boleh Bang nikah lagi. Ayah dukung deh, ayah dukung. Siap, kalau perlu ayah yang nyari perempuannya deh. Ntar ayah cariin perawan yang umurnya 40 tahun. Atau nenek-nenek. Apa yang syaratnya apa yang 3? Abang pengen tahu. Iya. Udah aja utarakan dulu soal saya siap atau enggak, nanti nomor 2 lah. Saya pengen tahu dulu syaratnya. Yang pertama, abang tetap sayang sama ayah, sama anak-anak ayah. Yang kedua, abang harus adil. Yang ketiga, Bang, kayaknya abang gak mampu nih, langkahi dulu mayat saya, Bang. Jadi nggak ada pasya lah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, keimanan kita kepada rukun iman yang lainnya yang jumlahnya ada 6 perkara, itu akan menjadi sempurna manakala keimanan kita dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas enggak nih? Jelas tidak?
lain bisa kurang jelas datang ke masing kuring we. Bapak Ibu, dan takwa ini adalah pangkal kebahagiaan dunia akhirat. Takwa ini adalah sebaik-baik bekal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Di dalam kitab Hidayatul Adqiya diterangkan oleh seorang ulama ahli tasawuf. Kitab Hidayatul Adqiya, seorang guru besar, ulama besar yang mengajar Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Beliau menerangkan dalam kitab Hidayatul Adqiya ila Thoriqil Auliya. Beliau mengatakan, takwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul sarihaba ilah. Takwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul sarihaba ilah. Takwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul sarihaba ilah. Wattiba'u ahwa rasul sarihaba ilah. Semuanya. Sedanan Nabi, 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 sedanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Al-Habib Rizki Kasih Habib Habibin Nabi. Tadi saya sempat sebelum naik ke panggung saya sempat nggak kuat saya. Mencucurkan air mata. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saat saya ingat almarhum anak saya, putra pertama saya yang tercinta Ananda Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin. Saya ingat beliau ketika hidup ada permohonan, di antaranya pengen dibeliin alat hadroh. Cuma saat itu saya keadaan ekonominya belum memadai, belum mendukung. Akhirnya saya bilang, insya Allah kalau ada uang saya beliin. Sampai beliau wafat, keinginan beliau tidak terpenuhi oleh saya. Namun alhamdulillah setelah beliau wafat, ada murid saya yang dulu dari SD kelas 1 sampai lulus aliyah, lulus SMA ngaji di saya, dan sekarang dia sudah sukses usahanya, istrinya PNS kerja di Jakarta dan Japung kerja di Pemda Jakarta. Tiba-tiba dengan pertolongan Allah dia menawarkan diri untuk menjadi donatur pondok pesantren Salafiyah Saifuddin Istiqomah yang akan saya bangun. Ya alhamdulillah saya minta dibantu dibelikan alat hadroh, langsung beliau transfer ke saya uang 3 juta. Besoknya saya langsung berangkat sama Santi ke tempat toko hadroh, beli hadroh. Alhamdulillah. Makanya tim hadroh ini yang pimpin saya kasih nama almarhum Al-Lutfi SSI. Al-Lutfi SSI. SSI itu singkatan dari Salafiyah Saifuddin Istiqomah. Jadi insya Allah mudah-mudahan setiap tim hadroh Al-Lutfi SSI ini tampil melantunkan sholawat. Mudah-mudahan almarhum alam kuburnya diterangkan oleh Allah. Amin. Diluaskan, diselamatkan dari adab kubur. Amin. Alam kuburnya oleh Allah dijadikan taman sorga. Amin. Diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya, dan dijadikan ahli sorga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, di dalam kitab Subul Iman tersebut terdapat sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah wa afdaluha qauluhu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa adnaha imatatul aj'anil tariq wal hayasu abu minal iman. Kata Rasulullah dalam hadis ini, iman itu mempunyai 77 cabang perbuatan iman. Dari 77 cabang perbuatan iman, yang paling afdol nilainya, yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya, yang paling berharga derajatnya, lebih berharga daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta seluruh isinya yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya. Cabang perbuatan iman yang paling afdol, yang paling utama, yang paling tinggi, kata Nabi dalam hadis ini ada ucapan la ilaha illallah. Maka bersyukur kita kepada Allah dengan sababiah barokah Allah mengutus Nabi Muhammad ke alam dunia. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan beliau, karena kita hidup tidak satu zaman dengan beliau. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Kita lahir baru 60 tahun yang lalu. Walaupun kita enggak berjumpa dengan beliau, tapi kalimat la ilaha illallah yang beliau ajarkan, yang beliau kumandangkan, yang beliau dakwahkan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke berbagai pelosok di jazirah Arab sampai kepada kita. Alhamdulillah. Ini berkat dari guru-guru kita. Alhamdulillah. Nggak ada artinya kita hidup di alam dunia kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. Betul? Sia-sia sholat kita sebanyak apapun, serajin apapun, sia-sia tahajud kita walaupun kita tahajud tiap malam, sia-sia sedekah kita sebesar apapun, sia-sia ibadah haji kita walaupun tiap tahun ke tanah suci Mekah, kalau dalam diri kita tidak meyakini kebenaran dari makna yang terkandung dalam ucapan la ilaha illallah. Jelas? Jelas. Bapak Ibu kalau sholat, di dalam sholat wajib enggak mengucapkan la ilaha illallah? Wajib tidak? Wajib. Menurut ilmu fikih, mengucapkan la ilaha illallah pada waktu tahiyat akhir itu hukumnya wajib, karena tahiyat akhir termasuk rukun sholat yang ke-11. Kalau itu tidak dikerjakan, sholat kita sebanyak apapun enggak sah, enggak diterima oleh Allah. Dan di dalam tahiyat akhir kita wajib membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau yang ini enggak dibaca di dalam sholat kita enggak diterima, enggak sah, dianggap enggak sholat. Betul? Berarti kalimat ini penting enggak? Yuk kita wariskan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat yang menjadi bentengnya Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengnya Allah dengan cara berzikir la ilaha illallah,
maka dijamin oleh Allah akan diselamatkan dari api neraka. Yuk kita wariskan kalimat thayyibah ini kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Begitu sang jabang bayi lahir, sebelum telinganya mendengarkan suara-suara yang lainnya, sebelum telinganya mendengarkan lagu-lagu, musik-musik, yang paling pertama kali kita perdengarkan di telinga bayi adalah kalimat La ilaha illallah. Ketika bayi lahir kan diajani, betul? Di ajanan jadi katuh, di komatan jadi ken, dina ajan dina komat ayat kalimat la ilaha illallah. Itu menanamkan tauhid dari semenjak dini, sebelum telinganya mendengarkan lagu-lagu barat. Yang paling pertama kali diperdengarkan di telinganya, yang paling pertama kali dikenalkan kepada bayi adalah Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya di saat menghembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, ia dijamin akan masuk surga. Seluruh dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah, dia diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala qad harama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan mengharamkan masuk ke neraka bagi siapapun yang selalu berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ukhra qala man qala la ilaha illallah mukhlisan khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang selalu berzikir mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Tanpa kalimat ini kita nggak bisa masuk surga. Makanya kalimat ini kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha, nilainya jauh lebih baik, jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Dunia beserta seluruh isinya, andai kata semuanya dijadikan emas murni dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, itu dunia tidak ada apa-apanya kan? Berarti kalimat ini mahal nggak? Mahal. Bahkan orang yang sering berzikir mengucapkan la ilaha itu 4.000 dosa besarnya oleh Allah akan dihapus. Luar biasa. Itu ada hadisnya. Saya ngomong nggak sembarangan. Siap tanyakan dalilnya kepada saya siap menjawabnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cabang perbuatan iman yang paling afdol, yang paling tinggi, yang paling berharga adalah ucapan la ilaha illallah. Mari kita lihat firman Allah dalam Al-Quran. Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'bud.